Udah kita isi semua sampai yang nomor 7. Sekarang untuk length 2 dan width 2 itu kita masukkan ukuran easel-nya juga, karena kan nggak mungkin toh dari satu mesin ke mesin yang lain tuh benar-benar dempet tanpa ada jarak. Nanti kalau tiba-tiba mesinnya breakdown gitu, eh, gimana cara betulinnya, atau untuk pergerakan material handling, pergerakan produknya juga. Jadi kita harus menambahkan dari besar ini, dari ukuran yang ini kita tambahkan. Misalkan kita tambahkan 2 meter. Jadi itu apa namanya? Itu opsional, maksudnya bisa asumsi juga, gak harus 2 meter itu dari mana rumusnya gitu, nggak ada. Tapi ya kita logika-logika aja, kira-kira itu mau berapa yang kita besarkan. Misalkan ini 5, berarti ini ganti 7, ini 4, ini 7, ini 7, 12, 6, 8. Yang ini 12, 5, 12, 8, 22, 7, 12. Ctrl S. Oke, sekarang sudah terisi semua yang putih-putih. Sekarang sisa tabel kuning. Kita mau mengisi yang kuning-kuning ini dengan lingo. Oh ya, by the way, kalau kalian zoom out ke seperti ini, nah ini akan kelihatan FIJ di sini ya, ini CIJ, alfa IJP dan seterusnya. Itu akan berguna saat kita menggunakan lingo. Jadi lingonya akan membaca Excel ini itu dengan kode-kode ini. Cara masuk ini ya gampang aja, tinggal ini di blok lalu kita ketik-ketik di sini. Seperti itu. Oke, sekarang kita Ctrl S, sekarang kita buka lingonya. Start lingo. Terus kita file, open, kita projectnya ada di mana. Nah, ini kan kita pakai yang template project 5. Jadi di sini kita kan punya file ini dan juga file lingo yang barusan aku buka tadi itu harus di dalam satu folder. Jadi ini kan tadi aku open dari folder ini kan ya. Ini. Nah, ini kan foldernya di mana? Misalnya di folder ASDOS atau kalian masuknya di folder berapa? Semester 5 kayak gitu. Nah, itu harus satu folder. Jadi, file lingonya yang .lg4 dengan file Excel yang tadi itu harus jadi satu folder. Dan usahakan kalau misalnya filenya error, berarti file name-nya ini nggak boleh ada spasi kayak gitu. Jadi ini kita open. Nah, udah selesai. Kita pakai 7 departemen, lalu nanti yang bakal kita ganti-ganti adalah BXBY, dan sekarang kita ganti adalah nama filenya kita. Lingo ini akan mencari file Excel kita itu ada di mana, makanya tadi harus dalam satu folder karena lingonya bakalan nyari di mana nih file Excelnya gitu. Nah, ini yang kita ganti dari petik sampai petik. Cara gantinya kita copy dulu. Jadi file Excel ini letaknya di mana? Dia punya alamat. Kita klik file, info. Nah, di sini langsung klik copy link to clipboard. Oke, kembali ke lingo. Kita langsung paste di sini. Oke, seperti ini ya gambarannya. Kurang lebih kayak gini tulisannya. Dan nggak cuma yang dari import, tapi juga dari export kita ganti. Kita ganti dari petik sampai petik. Oke, paste. Nah, udah jadi seperti ini kan. Ini 15 dan 15. BXBY ini adalah luasan layoutnya kita. Defaultnya 15 kali 15. Sekarang kita lihat punya kita. Paling panjang itu berapa sih? Tadi kalau kita sudah lebihkan untuk easel, paling panjang itu 12 dan di sini paling panjang 22. Berarti yang sini yang satu cukup, yang satu kurang. Sekarang kita coba klik kanan, kita solve. Nah, nggak bisa. No visible solution karena kurang gede. Jadi kita ganti-ganti dulu BXBY-nya sampai ukurannya masuk akal. Misalkan tadi 12 terkecil, aku tambahin 8 biar angkanya bagus jadi 20. Yang ini 22 paling besar aku ganti jadi 30. Aku plus 8, yang atas juga plus 8. Oke, klik kanan, solve. Kita tunggu hasilnya. Kita liatin stepnya masih visible. Ini dia masih gerak terus, kita tungguin. Kalau apa?
Nah, ini sudah global optimum, jadi state-nya harus sampai global optimum. Nggak apa-apa, ditungguin aja, memang agak lama. Nah, kalau sudah global optimum, artinya kita menggunakan layout produksinya kita itu ukurannya 20 kali 30. X-nya 20, Y-nya 30. Berarti ke yang sumbu X 20, yang sumbu Y 30. Kita kembali ke Excel. Nah, bisa kalian lihat di sini kuning-kuningnya sudah terisi semua, bener ya? Nah, yang kita perhatikan dari hasil ini hanyalah yang ini saja. Jadi yang ini yang kita perhatikan. Nah, ini diapain? Kita paste dulu. Nah, sekarang dari value-value yang ini kita bisa bikin layoutnya dengan cara kita gambar aja sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini kita gambar yang tadi ya toh. Tadi kan BX-nya berapa sih? BX-nya 20, BY-nya 30. Benar ya? Ya, benar. Nah, berarti kita gambar dari BY-nya berarti 30, 29 sampai 1 sampai 0. Terus untuk itunya sampai 20. Kebanyakan 20. Oke. Nah, ini kita kecilin seperti kita gambar Excel. Kita gambar garis bilangan. Oke. Nah, sekarang kita lakukan adalah kita melihat di sini. Ini untuk mesin 1 berarti ya. Ini untuk mesin 1, ini untuk mesin 2. Ini berarti mesin 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Berarti untuk mesin 1 X-nya dimulai dari 10. Ini berarti 10 di sini ya kan. Terus diakhiri dengan 15, berarti dari 10 sampai 15. Nah, terus naik ke atas Y-nya itu adalah 19,5 sampai 29,5. Sebentar, angka lumayan jelek. Biar cepat aku pakai yang contoh mesin ketiga 15 sampai 20, 15 sampai 20. Terus naik ke atasnya 19 dan 29, 19 dan 29. 19 itu ini. Ya kan, 29 itu naik ke atas sampai sini. Oke, kita kasih warna kuning. Ini adalah mesin ketiga. Lalu ini ada mesin kelima 0 sampai 10. Terus ke atasnya adalah 4 sampai 24. 4 itu di sini sampai 24. Kalian boleh pakai cara apapun untuk menggambarkan ini, nggak harus pakai cara punyaku. Kalian gambar di kertas ya boleh. Pokoknya nanti aku mau ada hasil akhir ini di laporannya kalian, di Excelnya juga. Jadi nanti kalian kumpulkannya Excel ini aja, Excel ini dan juga lingonya gitu ya, di zip jadi satu. Dan seterusnya kalian lakukan. Misalkan di sini ada mesin, ini mesin 1, anggaplah ini mesin 1, lalu ini mesin 2 di sini. Ini mesin 2 di sini. Nah, misalkan mesin 3 itu di sini tempatnya. Bisa kalian lihat di sini terjadi lompat-lompat. Ini mesin 1, lalu dia harus ngelewatin mesin 3 dan 4 ke 2, baru dia ke 3 dan ke 4. Nah, di sini terjadi backtracking, atau di sini tak tambahin lagi. Di sini ada mesin 5. Nah, di sini tuh lompat-lompat banget. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Alangkah baiknya kalau habis dari 1, 2 itu aku pindah ke sini, gitu. Ini aku jadikan angka 2. Jadi kayak gini, guys. Bentar, 2 ini aku cut dulu, aku pindah sini. Ini yang 2 ini aku pindah sini. Terus 1 2 3 4, 5-nya aku pindah ke sini. Ya, anggaplah seperti itu. Ini kan nggak mungkin kayak gini. Ini kan karena aku ngasal banget toh. Tapi kalau kalian nanti pasti jadinya pas. Nah, ini 1 2 3 4 4 5. Di sini udah nggak terjadi backtracking. Backtracking itu maksudnya maju mundur gitu loh. Habis dari dia maju, terus dia harus mundur lagi ke mesin berikutnya. Nah, kita mau menghilangkan yang seperti itu seminimal mungkin. Makanya kita mau bikin supaya urut. Jadi meskipun kalian tadi udah nemunya tuh kayak gini, ya kayak gini, ini tadi mesin 5, kalian nemunya kayak gini, it's okay buat kalian pindah-pindah. Nah, jadi yang setelah dipindah